Maka kita buka Alkitab kita dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan nanti lompat ayat 11. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, lalu dilompat ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang pertama, nanti saudara baca pada ayat yang kedua. Di Alkitab judulnya orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2, 1, 2, 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat 4. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Katakan amin. Saya akan beri tema hari ini, jangan lelah. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Hari ini juga saya akan berikan tema hari ini, jangan lelah. Saya baca ayat ini sesuatu yang mau Tuhan sampaikan untuk seluruh jemaat yang Tuhan kasih hari ini. Kita lihat pada ayat yang pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Yesus ini betul-betul sangat digemari, sangat disukai oleh semua orang. Bahkan artis-artis pun kalah sehebatnya Tuhan Yesus pada zaman dulu, Bapak Ibu sekalian. Kemana Tuhan Yesus pergi, maka di situ akan berkerumun orang. Seperti gula, di mana ada gula, di situ semua akan datang berbondong-bondong. Demikianlah Yesus ada di manapun orang akan datang kepada Dia. Sampai pada ayat yang kedua, maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Hebat ini Tuhan Yesus. Kemana Dia pergi selalu orang ikut, bahkan sampai 10.000 orang pun, karena Alkitab berkata 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak yang dikasih Tuhan Yesus makan. Kemana Yesus pergi, naik perahu pun juga Dia, orang ikuti naik perahu dari belakang. Bahkan yang bawa orang sakit pun disembuhkan orang sakit itu. Begitu hebatnya Tuhan Yesus. Tapi ahli Taurat nggak suka dengan Dia, karena merasa orang-orang ahli Taurat itu merasa bahwa Dia itu saingannya ahli Taurat. Begitu hebatnya, dan Dia bahkan saking banyaknya orang berkerumun, rumah itu tidak muat. Bahkan bukan cuma rumahnya juga, pintu itu pun tidak bisa lagi dimasuki oleh orang. Karena apa? Karena saking padatnya orang. Ketika Yesus lagi memberitakan firman Tuhan, Dia mulai berkhotbah. Yesus seringkali dia khotbahnya pakai perumpamaan. Orang suka mendengarnya, tercengang-cengang ketika Yesus lagi ngomong tentang firman Tuhan. Begitu hebohnya orang melihat Tuhan Yesus. Waduh, orang begitu sukanya. Dan luar biasa, Tuhan Yesus tidak pakai mic. Amin. Dia tidak pakai musik, tidak pakai speaker, tapi semua orang mendengar. Diam, tenang, sunyi, senyap, mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus sedang bicara tentang firman Tuhan. Saking penuhnya rumah itu, nggak bisa lagi orang bisa masuk. Mau dari dapur pun tak bisa, mau dari samping pun tak bisa, bahkan dari depan pun tidak bisa, karena orang sudah berbondong-bondong. Orang belum ketemu dengan Tuhan Yesus. Kalau sekarang saking banyaknya orang pun masih bisa ketemu. Kenapa? Ada layar tancap, betul? Bisa disorting.
Sekarang ini media sosial itu hebat sekali. Sekalipun yang berkhotbah Anda di Amerika bisa nampak semuanya, bisa live streaming, bisa nampak semua. Dan zaman dulu nggak ada yang namanya teknologi zaman Tuhan Yesus. Tapi orang juga bersungguh-sungguh datang beribadah, datang mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ada 3. Tetapi ada kisah di ayat ini, yaitu ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saya tertarik dengan kisah 4 orang ini membawa orang lumpuh untuk ketemu dengan Yesus. Amin. Saya tertarik bahwa orang-orang ini sangat bersemangat membawa orang sakit ini bagaimana cara untuk ketemu dengan Yesus. Pada ayat yang keempat perhatikan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Ketika dia bawa orang lumpuh ini kepada Yesus, mereka melihat, wow, terlampau banyak, hebat sekali GBD ujung Labuhan, penuh semuanya, sampai di atas pun tak muat, bangku pun tak muat, kemana aku bawa ini? Bapak Ibu sekalian, ini yang mau saya khotbahkan, jangan pernah lelah dan jangan pernah putus asa. Perhatikan ayat ini berkata, ketika mereka tidak ada jalan untuk masuk dari pintu depan, tidak ada jalan dari pintu samping kiri kanan, tidak ada jalan dari belakang, mereka berusaha buka atap. Amin. Mereka buka atap, lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka. Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mungkin pas depan Tuhan Yesus, orang lumpuh ini langsung diturunkan dari atap. Sampai-sampai Yesus berkata ayat kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa yang membuat Yesus tertarik dengan orang lumpuh dan 4 orang ini? Usaha mereka. Amin. Usaha mereka. Mereka tidak pernah lelah. Mereka tidak pernah berkata tidak bisa. Nggak mungkin aku bisa datang beribadah. Ini COVID-19 corona. Kenapa? Ada peraturan pemerintah. Aduh, memang alasnya pas kan. Sedangkan tak ada larangan pun tak beribadah, apalagi ada larangan. Tapi lihat orang-orang ini, mereka tidak peduli soal tidak bisa masuk. Mereka terus berusaha, nggak bisa di depan, nggak bisa ke belakang, ada jalan keluar dari aras. Bagaimana bisa berusaha untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Bagaimana berusaha untuk bisa ketemu dengan Yesus? Kami harus bisa berusaha. Apalagi kalau sekarang ini makin lama makin jemaat sekarang ini makin nyaman. Kalau sudah hujan, udah nggak beribadah. Betul apa betul? Betul. Ya. Ya ini, mereka nggak peduli soal banyaknya orang nggak bisa. Sorry ya, nggak bisa ibadah, hujan, paskel. Kan ada payung. Tapi coba kalau sembako, mau badai, jalani. BLT, jangan tanya. Betul tidak? Kerja pun, sorry ya, aku cuti dulu setengah hari, rela hanya untuk BLT. Pada ketemu dengan Tuhan Yesus, banyak kali alasan kita, mengatakan sibuk, segala macam sibuk. Oke lah, aku maklumi sekarang. Yang kemarin bikinlah, sekarang mulai new normal, amin. Sekarang udah mulai new normal, kita mulai bergandengan beribadah kepada Tuhan. Ada usaha. Usaha yang pertama itu usaha untuk datang bertemu dengan Yesus. Yang kedua, usaha untuk melepaskan dosamu itu gak perlu. Amin. Haleluya. Aduh susah kali, biarlah Tuhan merubah hidupku. Oh tidak. Yang merubah hidupmu adalah dirimu. Amin. Coba contoh, Alkitab berkata begini. Ketika benih itu Tuhan kasih maaf, ditaburkan. Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang disemak duri, ada juga tanah yang subur. Semua sama-sama bertumbuh, betul nggak? Tapi yang berbatu-batu kata kita, dia tumbuh sebentar lalu mati. Disemak duri juga seperti itu, sama Bapak Ibu sekalian. Tapi tanah yang subur
dia menghasilkan buahnya, bahkan sampai berlipat-lipat kali ganda, karena tanah itu subur, menghasilkan yang baik. Berarti yang salah bukan benihnya, betul ya? Yang salah bukan penaburnya, tapi si tanah itu. Tanah itu adalah kita, hati kita. Kalau tanahmu subur, maka akan berbuah dengan luar biasa. Tapi kalau tanah hatimu itu berbatu-batu, maka tidak akan mengalami satu hal apapun juga. Berarti yang melakukan perubahan itu adalah diri kita. Mau atau tidak mau, lakukan perubahan. Berusaha, jangan pernah lelah. Karena saya percaya orang yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau untuk berubah, saya percaya Tuhan hargai. Lihat ayat ini, yang pertama 2 Samuel yang bunyi, lompat ayat 11, langsung sembuh. Walaupun karena iman mereka berempat. Saya bukan bicara soal kesatuan hati, tapi bagaimana bicara soal usaha untuk ketemu dengan Tuhan. Saya tertarik dengan kisah Zekius, Lukas pasal 19. Yuk. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lukas pasal 19 ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Lo bayangkan lo, orang kaya ini hebatnya luar biasa. Dia memungut cukai, dia kepala memungut cukai, dia berusaha untuk ketemu dengan Yesus. Dia penasaran siapakah Yesus ini, tapi dia nggak bisa ketemu. Kenapa? Badannya pendek. Tapi memang orang pendek pintar, amin. Kayak mana bisa lakukannya? Bukan licik, pintar. Kalau ada licik, apa lagi? Pintar. Siapa merasa pintar berarti pendek? Berarti aku bodoh gitu ya. Ayat 4, coba baca ayat 4. 1, 2, 3. Nah, dia berusaha. Aku akan lari duluan. Coba, aku pendek, nggak mungkin lah ketemu dengan Yesus. Apalah aku ini? Aku miskin, aku nggak punya apa-apa. Kami ambil 10, kan gitu kan? Apalah aku ini? Nggak usah lah, ke rumah aja lah seperti itu kan. Ketemu suruh. Tapi pada Zakheus, saudara, dia nggak peduli bagaimana keadaannya, dia punya akal. Yang penting aku ketemu dengan Tuhan. Maka dia berlari duluan mendahului orang banyak. Dia panjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Wow, keren Tuhan Yesus. Ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Saya tertarik loh. Kenapa Yesus ke atas ke pohon itu? Zakheus, hati Tuhan tergerak. Amin. Perhatikan baik-baik. Hati Tuhan tergerak kepada siapa dia akan memandang, itu kepada orang yang berusaha ketemu dengan dia. Tanpa diminta untuk doanya, dia langsung nampak. Zakheus, turunlah, aku menumpang ke rumahmu. Orang berdosa loh. Simpel Bapak. Tuhan tahu siapa hati kita. Tuhan tahu bagaimana seluk-beluk hati kita. Dia mengerti hati kita, bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Dia sangat tahu. Sekalipun kita sakit dan kepada Tuhan, kita berusaha beribadah, kita berdoa. Sekalipun kita nggak punya uang, kita mau beribadah dan berdoa. Banyak orang alasan nggak punya kolektor, itu bohong. Nggak punya uang tapi rokoknya 10 bungkus setiap hari. Ya kan, nggak punya uang tapi handphonenya lebih hebat dari handphone gembala. Dia iPhone, aku Vivo. Ya Vivo juga hebat sih Om. Besar handphonenya, tapi nggak punya uang. Nggak, itu kan nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Bayangkan dia berusaha, dia panjat dengan hai Zakheus. Kenapa Tuhan Yesus ke atas pohon? Ketika Zakheus naik, hati Tuhan tersentuh. Amin. Buat hati Tuhan tersentuh ketika engkau tidak pernah lelah ketemu dengan dia. Ketika kau berusaha, berjuang. Saya tadi pagi briefing kepada pekerja, singkat saja.
Kalian jangan mau kalah dengan pelayan-pelayan jemaat kita. Mereka capek bekerja, pulang jam 5, jam 6, langsung melayani. Maaf karena kupingnya, terima kasih. Kan ini kenyataan kan, kerja di perusahaan pabrik, capek mereka, jauh-jauh pulang, langsung melayani, langsung doa, langsung bekerja melayani Tuhan. Itu kan suatu perjuangan. Maksudnya saya hargai loh. Artinya jangan kalah dengan mereka. Kalian hamba Tuhan yang full time harus lebih daripada mereka. Kenapa? Ada usaha untuk melayani Tuhan dengan tidak menang keadaan. Yang penting aku bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Simpel saja sekalian. Coba kita buka lagi Lukas pasal 14 yang terakhir, ayat 7 sampai ayat 8. Lukas pasal 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika sudah datang, apakah ia mendapatkan iman di bumi? Bayangkan, ini tentang perumpamaan hakim yang tidak benar, di mana seorang ibu janda yang selalu datang berusaha untuk bermohon terus membela haknya. Demikianlah sama Tuhan yang selalu datang berdoa, berseru siang dan malam. Saya percaya Tuhan akan membenarkan kita. Tuhan akan menolong kita dengan pujian tadi, bahkan Tuhan memberikan lebih daripada impianmu. Haleluya. Lebih daripada apa yang kita doakan, Tuhan kasih. Saya imani seluruh dari segala impian kita, Tuhan kasih lebih daripada. Tenang aja. Yang penting ada usaha kita untuk datang kepada Tuhan. Kita nanti. Haleluya.